Maya duduk di tepi ranjang dengan tangan yang terus membelai perutnya yang mulai membesar. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-6, dan seharusnya ini menjadi momen bahagia bersama Arman. Namun, malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Suaminya, Arman, tak juga pulang. Ponselnya sudah mati sejak sore, dan hatinya mulai dipenuhi firasat buruk. Pintu rumah akhirnya terbuka. Maya segera bangkit, berharap Arman datang membawa kabar baik. Namun, yang ia lihat justru wajah dingin suaminya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku ingin bicara. Ujar Arman singkat. Maya menelan ludah, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kau dari mana? Aku mengkhawatirkanmu. Aku tidak akan pulang lagi. Apa maksudmu? Aku mencintai wanita lain. Aku ingin bersamanya. Maya terpaku. Jantungnya berdebar kencang, tetapi bukan karena kebahagiaan, melainkan ketakutan yang luar biasa. Tapi Arman, aku ini sedang hamil anakmu. Suaranya hampir tidak terdengar. Arman memalingkan wajah, seolah tak ingin melihat air mata Maya. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa bertahan dalam pernikahan ini. Siapa wanita itu? Clara, dia lebih bisa memberiku hidup yang kuinginkan. Jadi, kau meninggalkanku karena dia lebih kaya? Kau benar-benar tega, Arman. Maya terguncang. Nama itu terdengar asing, tapi cukup untuk membuat hatinya hancur. Arman tak menjawab, tapi tatapannya cukup untuk menjelaskan segalanya. Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Ia menggenggam perutnya, mencoba mencari keberanian di dalam dirinya. Aku akan mengirim uang setiap bulan untuk anak itu. Kata Arman, seolah masalah bisa selesai hanya dengan uang. Maya tertawa miris. Hah? Anak ini butuh ayah? Bukan sekadar uang. Arman tak membalas. Ia mengambil kunci mobilnya, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Maya berdiri di sana, sendirian. Perutnya terasa semakin berat, seolah menanggung beban yang lebih dari sekadar kehamilan. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bertahan, bukan untuk Arman, tapi untuk anaknya. Dan suatu hari nanti, jika takdir mengizinkan, ia akan memastikan bahwa pengkhianatan ini tidak akan berakhir begitu saja. Nadine bersandar di sofa, memainkan ponselnya tanpa tujuan. Hari itu terasa seperti hari-hari biasa, sampai matanya menangkap sebuah artikel bisnis yang muncul di beranda berita. CEO Arman Wijaya dan istrinya, Clara, sukses memperluas bisnis mereka ke luar negeri. Nadine tidak terlalu peduli dengan dunia bisnis, tapi sesuatu pada foto pria di dalam artikel itu menarik perhatiannya. Wajah pria itu terasa tidak asing. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat di mana pernah melihat wajah seperti itu. Lalu, otaknya langsung menghubungkannya dengan sesuatu, foto lama ibunya. Beberapa tahun lalu, Nadine pernah menemukan sebuah foto lama di dalam laci kamar ibunya. Dalam foto itu, Maya masih muda, tersenyum bahagia bersama seorang pria. Wajah pria dalam foto itu mirip dengan pria di artikel ini, hanya saja lebih muda. Darah Nadine berdesir. Tidak mungkin. Ia bangkit dari sofa dan berjalan ke dapur, di mana Maya sedang mencuci piring. Bu, Ada apa, Nak? pria ini siapa dia? Nadine menyerahkan ponselnya. Maya menyipitkan mata, lalu wajahnya langsung berubah tegang saat melihat foto itu. Tangannya yang memegang lap piring tiba-tiba gemetar halus. Nadine melihat reaksi itu dan hatinya semakin tidak tenang. Aku pernah melihat wajahnya di foto lama yang kau simpan. Dia mirip dengan pria di fotomu dulu, tapi lebih tua. Bu, tolong jawab aku. Siapa dia? Desak Nadine. Maya menarik napas dalam, lalu akhirnya berkata dengan suara lemah. Dia, ayahmu, Nadine. Apa? Namanya Arman Wijaya. Dia ayah kandungmu, dan dia meninggalkan kita sebelum kau lahir. Dia meninggalkanmu, karena wanita ini. Nadine menatap layar ponselnya lagi, kali ini dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Pria itu, yang hidup bahagia bersama istrinya, adalah ayah yang bahkan tidak pernah ia temui. Nadine menunjuk sosok wanita di samping Arman di foto artikel. Maya mengangguk pelan. Ya, Clara lebih kaya dariku,
Dan dia memilih pergi bersamanya. Jantung Nadine berdegup kencang. Ia menatap ibunya, wanita yang telah membesarkannya sendirian, tanpa bantuan siapapun. Dan sekarang, pria yang seharusnya menjadi ayahnya hidup bahagia tanpa pernah menoleh ke belakang. Jadi, dia benar-benar tidak pernah mencariku? Tidak sekalipun. Dada Nadine terasa sesak. Amarah, sakit hati, dan penghinaan bercampur menjadi satu. Ia menggenggam ponselnya erat. Kalau begitu, aku akan memastikan dia merasakan hal yang sama. Aku tidak akan menyakitinya secara fisik, tapi aku akan menghancurkan hidupnya, seperti yang dia lakukan pada kita. Dada Nadine terasa sesak. Amarah, sakit hati, dan penghinaan bercampur menjadi satu. Ia menggenggam ponselnya erat. Maya hanya bisa diam. Ia tahu, tidak ada yang bisa menghentikan Nadine sekarang. Nadine duduk di depan laptopnya. Jemarinya lincah menari di atas keyboard. Ia sudah menghabiskan beberapa jam mencari semua informasi yang bisa ia temukan tentang Arman Wijaya dan keluarganya. Perusahaan Arman, Wijaya Group, bergerak di bidang properti dan konstruksi. Mereka cukup besar, tetapi bukan yang terbesar. Nadine tersenyum tipis. Jika perusahaan itu bukan yang terkuat, maka pasti ada celah untuk menjatuhkannya. Ia juga menemukan sesuatu yang menarik. Clara, istri Arman, ternyata adalah pemilik sebagian besar saham di perusahaan itu. Itu berarti, meskipun Arman adalah wajah utama perusahaan, ada kemungkinan Clara memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menarik, gumam Nadine sambil menopang dagunya. Tapi bagian terbaiknya adalah Wijaya Group sedang membuka lowongan untuk posisi administrasi di kantor pusat mereka. Nadine langsung tahu apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, Nadine duduk di meja makan bersama Maya, menyesap teh hangat sebelum akhirnya berkata, Aku akan melamar kerja di perusahaan ayah. Apa? Aku akan masuk ke dalam perusahaan mereka, Bu. Aku ingin memastikan mereka kehilangan segalanya. Nadine, ini berbahaya. Jika mereka tahu siapa kau sebenarnya. Mereka tidak akan tahu, aku akan menggunakan nama belakangmu. Lagi pula, Arman tidak pernah bertemu denganku sejak lahir. Baginya, aku tidak lebih dari orang asing. Nadine, kau benar-benar yakin ingin melakukan ini? Aku yakin. Hati-hati, nak. Maya menatap mata putrinya dalam-dalam. Di sana, ia melihat keteguhan hati yang tak bisa digoyahkan. Akhirnya, ia hanya bisa berkata pelan. Beberapa hari kemudian, Nadine sudah berdiri di depan gedung Wijaya Group. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan rok hitam selutut, penampilan yang sempurna untuk seorang calon karyawan. Ia menarik napas dalam. Hari ini adalah langkah pertamanya untuk memasuki kehidupan orang yang telah menghancurkan ibunya. Saat namanya dipanggil untuk wawancara, ia tersenyum tipis. Pertunjukan baru saja dimulai. Nadine duduk dengan tenang di ruang tunggu, menunggu gilirannya untuk wawancara. Matanya mengamati sekeliling. Suasana kantor Wijaya Group terasa mewah dan profesional. Semua ini dibangun oleh pria yang telah meninggalkan ibunya tanpa penyesalan sedikitpun. Seorang wanita berpenampilan rapi keluar dari ruang wawancara dan tersenyum ke arahnya. Nadine Pratama, Ya, saya. silakan masuk. Nadine langsung mengenali wanita itu dari foto-foto yang ia temukan di internet. Clara tampak elegan dan angkuh, dengan senyum dingin yang penuh perhitungan. Nadine duduk dengan sikap percaya diri, menyembunyikan emosinya dengan sempurna. Silakan duduk. Kami tertarik dengan CV kamu. Tapi sebelum itu, kenapa kau ingin bekerja di Wijaya Group? Saya ingin bekerja di perusahaan yang stabil dan memiliki peluang berkembang. Saya melihat Wijaya Group sebagai tempat yang tepat untuk saya mengasah kemampuan. Clara menatapnya dengan tajam, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Kau lulusan terbaik di universitasmu. Kenapa memilih posisi administrasi? Dengan nilaimu, kau bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi di tempat lain. Ayah ingin belajar dari bawah, agar lebih memahami sistem perusahaan dengan baik. Baiklah, Nadine. Kami akan memberitahu hasilnya dalam beberapa hari.
Terima kasih atas waktunya. Nadine berdiri dan mengulurkan tangan. Saat ia keluar dari ruangan, Nadine merasa tatapan Clara masih menempel di punggungnya. Wanita itu waspada. 2 hari kemudian, sebuah email masuk ke ponselnya. Selamat. Anda diterima sebagai staf administrasi di Wijaya Group. Harap datang untuk tanda tangan kontrak pada hari Senin. Nadine tersenyum puas. Langkah pertamanya berhasil. Sekarang, ia hanya perlu mendekati Arman, menyusup lebih dalam, dan mulai menghancurkan hidupnya dari dalam. Hari pertama Nadine di Wijaya Group dimulai. Ia mengenakan blazer hitam dan rok pensil, tampil sempurna sebagai seorang karyawan baru. Saat memasuki gedung, ia merasakan sensasi aneh. Ia benar-benar telah masuk ke dalam sarang musuh. Seorang staf HRD menjemputnya dan membawanya ke lantai tempat ia akan bekerja. Ini meja kerjamu. Tugas utamamu adalah menangani administrasi proyek dan memastikan dokumen tetap rapi. Nadine mengangguk dengan senyum profesional. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sudah mulai menyusun rencana. Beberapa jam berlalu dengan lancar. Nadine dengan cepat beradaptasi dengan pekerjaannya, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih besar, mendekati Arman. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Saat Nadine sedang merapikan dokumen di mejanya, seorang pria parubaya lewat di lorong. Arman Wijaya. Ia mengenakan setelan mahal dan berjalan dengan penuh percaya diri. Nadine diam-diam mengamati wajahnya. Wajah pria yang pernah menghancurkan ibunya. Tapi Arman tidak memperhatikannya sama sekali. Ia melewati meja Nadine tanpa menyadari siapa gadis itu. Bagus, pikir Nadine. Itu artinya aku bisa bergerak lebih leluasa. Menjelang siang, Nadine mendapat tugas untuk menyerahkan laporan keuangan ke ruangan Arman. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mendekatinya. Ia mengetuk pintu dengan sopan, lalu masuk saat Arman mempersilakan. Permisi, Pak. Ini laporan yang harus Anda tinjau. Kau karyawan baru? Ya, Pak. Nama saya Nadine. Baik. Letakkan saja di sana. Nadine menahan senyum tipis. Untuk sekarang, aku hanya akan menjadi gadis biasa di matamu. Tapi sebentar lagi, aku akan masuk lebih dalam ke dalam hidupmu. Saat ia keluar dari ruangan, hatinya berdebar. Pertemuan pertama telah terjadi. Sekarang, permainan sesungguhnya baru dimulai. Sudah 1 minggu sejak Nadine bekerja di Wijaya Group. Ia menjalankan tugasnya dengan sempurna, tanpa sedikit pun menimbulkan kecurigaan. Di mata semua orang, ia hanyalah staf administrasi biasa. Namun, di balik itu, ia mulai mempelajari sistem perusahaan. Hari itu, Nadine sedang merapikan dokumen ketika seorang rekan kerja, Rina, mendekatinya. Nadine, tolong antarkan dokumen ini ke Pak Arman. Kata Rina sambil menyerahkan map berisi laporan keuangan. Kesempatan lagi. Nadine mengambil map itu dan mengangguk. Ia mengetuk pintu ruangan Arman dan masuk setelah dipersilakan. Permisi, Pak. Ini dokumen dari bagian keuangan. Letakkan di meja. Arman mengangkat wajahnya dari laptop dan menatap Nadine sekilas. Nadine meletakkan dokumen dengan rapi, lalu berpura-pura ragu. Pak, boleh saya bertanya sesuatu? Apa? Saya masih baru, dan saya ingin belajar lebih banyak tentang sistem administrasi di perusahaan ini. Apakah ada cara agar saya bisa memahami alur kerja perusahaan lebih baik? Kau punya ambisi yang bagus. Jika kau ingin belajar, kau bisa berbicara dengan bagian keuangan atau IT. Mereka menangani sebagian besar sistem internal. Terima kasih, Pak. Saya akan belajar lebih banyak. Nadine tersenyum dalam hati. Itu yang ia butuhkan. Akses ke sistem internal. Sebelum keluar. Beberapa hari kemudian, Nadine mulai lebih sering mendekati staf keuangan dan IT. Ia berpura-pura ingin belajar tentang sistem pengelolaan data dan administrasi proyek. Apa password untuk akses database ini, Kak? Oh, ini hanya bisa diakses oleh yang punya izin khusus. Nadine memperhatikan jari-jari Tony di keyboard, menghafal urutan huruf dan angka yang ia tekan. Beberapa menit kemudian, Tony pergi untuk mengambil kopi, meninggalkan komputer dalam keadaan menyala. Nadine melihat ke layar. Inilah saatnya.
Dalam hitungan detik, ia menghafal beberapa informasi penting, akses ke sistem keuangan dan laporan proyek. Ketika Tony kembali, Nadine sudah kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sekarang, ia telah menemukan celah untuk menghancurkan mereka dari dalam. Malam itu, Nadine duduk di depan laptopnya di apartemen kecilnya. Ia telah mencatat semua informasi yang ia dapatkan dari sistem keuangan dan administrasi Wijaya Group. Sekarang, saatnya mulai bergerak. Keesokan harinya, Nadine datang lebih awal ke kantor. Ia berjalan santai menuju ruang kerja, namun matanya awas mengamati sekitar. Tidak ada CCTV di dekat komputer Staff It. Itu berarti, jika ia bergerak cepat, tidak akan ada jejak. Ia menunggu hingga Tony, Staff It, pergi ke pantry seperti biasanya. Begitu ruang It kosong, Nadine masuk dengan santai dan duduk di depan komputer yang masih menyala. Dengan cepat, ia memasukkan beberapa perintah sederhana ke sistem. Ia tidak akan melakukan sabotase besar langsung. Itu akan terlalu mencurigakan. Sebagai langkah awal, ia hanya mengubah beberapa angka kecil di laporan keuangan proyek. Perubahan ini cukup halus sehingga tidak akan langsung terdeteksi. Tetapi jika terus berlanjut, dalam beberapa bulan, keuangan perusahaan akan berantakan. Ia juga mengakses sistem persediaan dan menyesuaikan beberapa data, membuat seolah-olah ada kelebihan pembayaran ke vendor tertentu. Jika Clara atau Arman tidak teliti, mereka tidak akan menyadari kebocoran dana ini hingga terlambat. Setelah selesai, ia menutup semua jendela sistem dan keluar dengan tenang. Di ruangan lain, Arman sedang berdiskusi dengan timnya saat ponselnya berbunyi. Pak, ada sedikit ketidaksesuaian dalam laporan keuangan proyek bulan lalu. Seberapa besar? Belum signifikan, tapi kami sedang menyelidikinya. Periksa lagi. Jangan sampai ada kesalahan besar. Arman menghela napas. Saat ia menutup telepon, Nadine yang kebetulan lewat di dekat ruangan itu tersenyum tipis. Mereka mulai menyadari ada sesuatu yang salah, tapi belum cukup besar untuk dicurigai sebagai sabotase. Ini baru permulaan. Sabotase keuangan berjalan sesuai rencana. Perubahan kecil yang dilakukan Nadine tidak langsung mencolok, tetapi cukup untuk membuat sistem keuangan Wijaya Group mulai kacau perlahan-lahan. Namun, ia tahu bahwa menghancurkan perusahaan saja tidak cukup. Ia ingin menghancurkan Arman secara pribadi. Dan untuk itu, ia harus masuk ke dalam hidupnya lebih dalam. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Hari itu, Nadine sedang di ruang arsip ketika Arman tiba-tiba masuk. Nadine. Iya, Pak? Aku butuh beberapa dokumen proyek yang kemarin kau urus. Bisa kau bawakan ke ruanganku sekarang? Baik, Pak. Di dalam ruangannya, Nadine menyerahkan dokumen yang diminta. Arman membukanya, lalu mendesah pelan. Semakin hari, pekerjaan semakin melelahkan. Gumamnya sambil memijat pelipis. Nadine memanfaatkan momen ini. Ia harus mulai mendekati Arman secara pribadi. Anda terlihat sangat sibuk, Pak. Mungkin Anda butuh sedikit istirahat? Kau benar. Tapi bisnis tidak bisa menunggu. Kalau begitu, setidaknya Anda harus menjaga kesehatan. Tanpa Anda, perusahaan ini tidak akan berjalan. Nadine berpura-pura tersenyum simpati. Sedikit demi sedikit, ia membuat Arman merasa diperhatikan. Hari-hari berikutnya, Nadine semakin sering berada di sekitar Arman. Ia selalu bersikap sopan dan perhatian, tapi tidak berlebihan, cukup untuk membuat Arman mulai memperhatikannya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Arman mulai bersikap lebih santai kepadanya. Nadine, setelah kerja, ada waktu untuk minum kopi sebentar? Katanya suatu sore saat Nadine mengantarkan dokumen. Nadine tersenyum dalam hati. Jika itu tidak mengganggu pekerjaan Anda, tentu saja. Awapnya dengan nada lembut. Permainan baru saja dimulai. Nadine duduk di sebuah kafe mewah bersama Arman. Suasana elegan, dengan musik jazz lembut mengalun di latar belakang. Arman tampak lebih rileks dibanding di kantor. Setelan jazznya sedikit terbuka, dan ia menyeruput kopinya dengan santai. Kau sudah berapa lama bekerja di sini? Baru beberapa minggu, Pak. Jangan panggil aku, Pak, kalau di luar kantor, itu membuatku merasa tua.
Baik Pak, maksud saya Arman. Arman tertawa lagi, jelas menikmati percakapan ini. Nadine tahu ia sedang jatuh dalam perangkap. Percakapan berlanjut, membahas banyak hal ringan. Nadine sesekali memberikan perhatian kecil, menatap mata Arman saat berbicara, tersenyum di momen yang tepat, dan sesekali menyentuh gelasnya dengan cara yang anggun. Arman mulai terbawa suasana. Kau masih muda, cantik, dan pintar. Kenapa memilih bekerja di administrasi? Pasti banyak tempat lain yang lebih cocok untukmu. Saya ingin belajar dari dasar. Lagi pula, saya ingin mencari pengalaman baru. Kau benar-benar berbeda dari kebanyakan wanita muda zaman sekarang. Nadine tersenyum dalam hati. Saat mereka keluar dari kafe, Arman menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku menikmati waktu bersamamu. Saya juga, Arman. Mungkin kita bisa mengulanginya lagi lain waktu? Tentu, kalau Anda mengizinkan. Aku pasti akan mengizinkannya. Nadine tersenyum tipis, berpura-pura tersipu, lalu berpamitan dengan sopan. Saat ia berjalan menjauh, ia bisa merasakan tatapan Arman yang masih tertuju padanya. Mangsa mulai terpikat. Saat ia masuk ke dalam mobilnya, Nadine menatap pantulan dirinya di kaca spion dan berbisik pelan. Ini baru permulaan. Sekarang, ia harus membuat Arman semakin terikat padanya. Dan setelah itu, ia akan menghancurkannya dari dalam, sampai ia kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya, Arman semakin sering mencari Nadine. Ia akan sengaja lewat di dekat mejanya, memberikan tugas-tugas kecil yang sebenarnya bisa dilakukan orang lain, atau bahkan hanya sekadar berbasa-basi. Awalnya, rekan-rekan kantor hanya menganggapnya biasa. Tapi lama-kelamaan, beberapa mulai memperhatikan. Kau dekat sekali dengan Pak Arman. Gumam Rina suatu siang saat mereka makan siang bersama di kantin. Nadine tersenyum santa. Ah, tidak juga. Mungkin karena aku sering mengurus dokumen proyeknya. Rina menatapnya dengan curiga, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Nadine tahu ia harus berhati-hati. Suatu sore, saat Nadine hendak pulang, Arman menghampirinya. Nadine. Ya, Pak Arman? Ada waktu sebentar? Aku ingin mengajakmu makan malam. Baik, Pak. Tapi saya tidak bisa terlalu lama. Inilah yang ditunggunya. Mereka pergi ke sebuah restoran mahal di pusat kota. Nadine membiarkan Arman menikmati obrolan santai, sesekali memberikan perhatian yang membuat pria itu semakin nyaman. Aku merasa lebih muda saat bersamamu. Saya hanya mendengarkan, Pak Arman. Sudah kubilang, jangan panggil aku, Pak, kalau di luar kantor. Baik. Arman. Nadine berpura-pura tersipu. Arman tersenyum puas. Ia mulai semakin terbuka, bercerita tentang pekerjaannya, bisnisnya, bahkan sedikit tentang keluarganya. Kau tahu, pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Saya bisa mengerti, Arman. Aku suka berbicara denganmu, Nadine. Nadine hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, Arman sudah masuk lebih dalam ke dalam perangkapnya. Dan ini baru awal. Sejak makan malam itu, Arman semakin sering mencari Nadine. Pesan singkat, panggilan telepon, bahkan ajakan makan malam yang semakin intens. Nadine memainkan perannya dengan sempurna, tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit. Di sisi lain, Clara mulai curiga. Suatu pagi di rumah Arman dan Clara sedang bersiap untuk pergi ke kantor ketika ia melihat Arman tersenyum kecil di depan ponselnya. Apa yang kau lihat? Tidak ada. Hanya pesan dari tim proyek. Arman dengan cepat mengunci layar ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku. Clara tidak langsung percaya, tetapi ia menahan diri. Arman memang selalu lihai menyembunyikan sesuatu. Di kantor, Nadine menerima pesan dari Arman. Arman, siang ini ada waktu? Aku ingin makan siang bersamamu. Nadine menatap pesan itu dan tersenyum kecil sebelum membalas. Nadine, baik, tapi tidak bisa lama ya, Pak. Arman. Arman membalas dengan emoji senyum. Nadine bisa membayangkan ekspresi pria itu. Semakin terikat, semakin nyaman berada di dekatnya. Saat makan siang di sebuah restoran mewah,
Arman tampak lebih santai dari biasanya. Aku merasa lebih rileks saat bersamamu. Saya hanya mendengarkan, Arman. Kau tahu? Kadang aku merasa istriku tidak lagi memahami diriku. Inilah yang Nadine tunggu. Ia berpura-pura ragu sebelum menjawab. Saya yakin dia peduli pada Anda, hanya mungkin komunikasi kalian kurang? Mungkin. Tapi denganmu, aku merasa berbeda. Nadine berpura-pura tersipu dan menunduk sedikit. Tetapi di dalam hatinya, ia tersenyum puas. Sementara itu, Clara menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Jika kau ingin tahu siapa yang sedang mendekati suamimu, datanglah ke restoran ini sekarang. Clara menatap pesan itu dengan mata membulat. Ada sesuatu yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci mobilnya dan pergi menuju restoran yang disebutkan dalam pesan. Permainan mulai memanas. Clara melajukan mobilnya dengan cepat menuju restoran yang disebutkan dalam pesan misterius itu. Jantungnya berdebar. Ia tidak ingin mempercayai apa yang ia pikirkan, tetapi firasatnya berkata sebaliknya. Saat tiba, ia mengenakan kacamata hitam dan masuk dengan langkah tegas. Matanya langsung menyapu ruangan, mencari sosok yang tidak ingin ia lihat, tetapi harus ia hadapi. Dan di sudut restoran, ia menemukannya. Arman sedang duduk bersama seorang wanita muda. Mereka tampak begitu nyaman, berbicara sambil sesekali tertawa kecil. Arman bahkan menatap wanita itu dengan cara yang sudah lama tidak ia lakukan pada Clara. Hatinya mencelos. Sementara itu, Nadine yang sedang berbicara dengan Arman menangkap sosok seseorang yang berdiri tak jauh dari meja mereka. Clara. Ia datang lebih cepat dari yang Nadine perkirakan. Tapi ini lebih baik. Dengan tenang, Nadine mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Clara. Nadine, masih tidak percaya? Sekarang kau melihatnya sendiri. Clara yang membaca pesan itu langsung mengepalkan tangannya. Napasnya memburu, tetapi ia tidak ingin membuat keributan di depan umum. Ia harus berbicara dengan Arman langsung. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arah meja itu. Nikmat sekali makan siangnya, Pak Arman. Suara Clara terdengar tajam, membuat Arman dan Nadine sontak menoleh. Arman terkejut, jelas tidak menyangka istrinya akan muncul di sana. Clara, apa yang kau lakukan di sini? Clara menatapnya tajam, lalu melirik ke arah Nadine yang tetap tenang. Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kau lakukan di sini dengan wanita lain? Clara, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Pak Arman hanya mengajak saya makan siang, Bu. Tidak ada yang lain. Benarkah? Lalu kenapa aku mendapatkan pesan misterius yang menyuruhku datang ke sini? Kita akan bicara di rumah, Arman. Pastikan kau pulang malam ini. Arman menoleh ke Nadine dengan tatapan curiga. Nadine tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia menikmati setiap detik kehancuran ini. Clara menarik napas dalam. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan pergi. Aku harus pergi. Clara pasti salah paham. Maaf kalau saya menyebabkan masalah. Bukan salahmu. Aku yang akan menyelesaikannya. Saya hanya tidak ingin membuat Anda kesulitan, Arman. Aku akan menghubungimu nanti. Saat Arman pergi dengan wajah penuh kecemasan, Nadine tersenyum kecil. Retakan dalam rumah tangga mereka semakin besar. Dan ini baru permulaan kehancuran mereka. Arman pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia tahu Clara sedang menunggunya. Begitu ia masuk ke dalam rumah, Clara sudah berdiri di ruang tamu dengan tangan bersedekap dan tatapan tajam. Jelaskan. Clara, aku hanya makan siang dengan seorang staf. Tidak ada yang lebih dari itu. Hanya makan siang? Kau pikir aku bodoh, Arman? Aku melihat cara kau menatapnya. Dengar, aku tidak berselingkuh. Nadine itu hanya karyawan biasa. Oh, jadi sekarang kau bahkan memanggilnya dengan nama, bukan staf, lagi? Sementara itu, Nadine sedang duduk di apartemennya, memainkan ponselnya dengan santai. Pesan masuk dari Arman. Arman, Clara mencurigai sesuatu. Aku harus lebih hati-hati. Nadine tersenyum tipis. Bagus. Itu berarti rencananya berhasil. Ia membalas dengan hati-hati. Nadine, saya tidak ingin Anda dalam masalah, Arman.
Mungkin kita harus menjaga jarak dulu. Beberapa menit kemudian, Arman membalas. Arman, tidak. Aku tidak ingin menjauh darimu. Nadine membaca pesan itu dengan senyum kemenangan. Semakin keras Clara menekan, semakin Arman berusaha lari kepadanya. Di rumah, Clara masih menatap Arman penuh kemarahan. Jujur padaku, Arman. Apa kau punya hubungan dengan wanita itu? Tidak ada apa-apa, Clara. Terserah, Arman. Tapi ingat satu hal, jika kau berani mengkhianatiku, aku tidak akan tinggal diam. Clara menatapnya tajam. Instingnya mengatakan Arman berbohong. Arman terdiam, tetapi di dalam hatinya, ia merasa sesuatu mulai berubah dalam pernikahannya. Dan Nadine tahu, itu adalah awal dari kehancuran yang ia rencanakan. Setelah pertengkaran dengan Clara, Arman semakin sering mencari Nadine. Ia mulai melihat Nadine sebagai tempat pelariannya, seseorang yang memahami dan menenangkannya. Sementara itu, di kantor, Nadine tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa semakin lama Arman berada dalam dilema, semakin mudah ia dikendalikan. Suatu sore, Arman menelepon Nadine. Aku butuh bicara denganmu. Arman, apa ini bijak? Aku tidak peduli. Kita bisa bertemu malam ini? Baiklah. Semakin keras Clara menekan, semakin Arman jatuh ke dalam perangkapnya. Mereka bertemu di sebuah lounge eksklusif. Arman terlihat lebih santai setelah meneguk segelas whisky. Aku merasa gila di rumah. Clara semakin curiga, dan aku lelah bertengkar dengannya setiap hari. Mungkin dia hanya takut kehilanganmu, Arman. Atau mungkin dia sudah tidak percaya lagi padaku. Kepercayaan itu rapuh. Begitu retak, sulit diperbaiki. Kau sangat memahami hal-hal seperti ini. Saya hanya tahu bagaimana rasanya dikhianati. Sebuah kalimat penuh makna, tapi Arman tidak menyadarinya. Ia justru merasa semakin dekat dengan Nadine. Semakin percaya padanya. Saat Arman pulang malam itu, Clara sudah menunggunya di ruang tamu. Kau dari mana? Meeting dengan klien. Meeting dengan klien atau dengan wanita itu? Clara, kau tidak bisa terus menuduhku tanpa bukti. Percayalah, Arman. Jika kau benar-benar mengkhianatiku, aku akan tahu. Dan saat itu terjadi, kau akan menyesal. Ancaman itu jelas. Tapi Arman sudah terlalu jauh dalam permainan ini. Dan Nadine? Ia hanya tinggal menunggu retakan itu menjadi kehancuran total. Sejak malam itu, hubungan Arman dan Clara semakin memburuk. Pertengkaran semakin sering terjadi, dan Arman semakin mencari pelarian pada Nadine. Di sisi lain, Nadine memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak terburu-buru, tetapi terus menarik Arman lebih dalam. Suatu malam, Arman akhirnya kehilangan kendali dan menemui Nadine di hotel mewah. Aku tidak tahan lagi di rumah. Clara terus menekanku. Aku butuh ketenangan. Kalau begitu, jangan pulang malam ini. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan semuanya. Malam itu, Arman mengkhianati Clara sepenuhnya. Keesokan harinya, Clara menerima foto-foto Arman bersama Nadine di hotel. Bukti perselingkuhan itu nyata di depan matanya. Tangannya gemetar saat membaca pesan anonim yang menyertainya. Inilah pria yang kau pertahankan selama ini. Mata Clara dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ini akhirnya. Saat Arman pulang, Clara sudah menunggunya dengan koper di depan pintu. Apa ini? Keluar! Aku tidak butuh pria pengkhianat di rumah ini. Perceraian. Itu yang kau inginkan, kan? Clara, tunggu. Clara tidak mendengarkan. Ia masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Permainan Nadine berhasil. Tapi ini belum selesai. Masih ada satu langkah lagi. Menghancurkan bisnis Arman dan Nadine akan memastikan itu terjadi. Setelah diusir dari rumah, Arman semakin bergantung pada Nadine. Ia kehilangan Clara. Dan satu-satunya tempat berlindungnya sekarang adalah wanita yang menghancurkan hidupnya tanpa ia sadari. Clara benar-benar menggugat cerai. Gumam Arman dengan frustrasi di apartemen Nadine. Dia bahkan meminta hak asuh penuh atas anak-anak.
Nadine pura-pura merasa bersalah. Maaf, Arman. Aku tidak ingin kau kehilangan segalanya karena aku. Arman menyentuh tangannya. Aku tidak menyesal memilihmu. Bodoh. Sekarang saatnya langkah selanjutnya. Menghancurkan bisnis Arman. Sebagai staf administrasi, Nadine sudah mendapatkan akses ke berbagai dokumen penting. Ia mulai memanipulasi laporan keuangan, mengalihkan dana secara diam-diam, dan menyebarkan informasi palsu yang merusak citra perusahaan. Tanpa sepengetahuan Arman, para investor mulai kehilangan kepercayaan. Saham anjlok, dan proyek-proyek besar dibatalkan. Beberapa minggu kemudian, Arman dikejutkan oleh kabar buruk. Ini tidak mungkin, teriaknya saat membaca laporan keuangan. Direktur keuangan menatapnya serius. Arman, perusahaan dalam bahaya. Ada kebocoran dana besar-besaran, dan para investor mulai menarik diri. Arman merasa dunianya runtuh. Siapa yang melakukan ini? Tak ada yang tahu. Dan Nadine memastikan dirinya tidak terdeteksi. Saat Arman semakin sibuk menyelamatkan bisnisnya, Nadine mulai menjaga jarak. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Lalu, di saat paling kritis, Nadine menghilang. Nomornya tidak bisa dihubungi, dan apartemennya kosong. Arman panik. Ia kehilangan segalanya. Istri, keluarga, dan sekarang wanita yang ia pikir mencintainya. Saat itulah ia sadar. Ia telah dijebak. Tapi semuanya sudah terlambat. Hidupnya sudah hancur. USAID. IPS 17. ChatGPT Said. Episode 17. Kebenaran yang terungkap. Arman duduk di kantor dengan kepala tertunduk. Perusahaannya diambang kebangkrutan. Investor menarik diri, rekening perusahaan hampir kosong, dan nama baiknya hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya. Direktur keuangan meletakkan beberapa dokumen di depannya. Kami menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan beberapa bulan terakhir. Ada aliran dana misterius ke rekening yang tidak terdaftar dalam sistem resmi perusahaan. Arman mengernyit. Siapa yang mengakses laporan keuangan? Direktur keuangan ragu-ragu sebelum menjawab. Bagian administrasi. Mata Arman membulat. Administrasi? Itu berarti Nadine. Arman segera mencari Nadine, tetapi wanita itu sudah menghilang. Nomornya tak bisa dihubungi, apartemennya kosong, dan semua jejaknya seperti dihapus. Ia tertipu. Amarah membara di dadanya. Siapa kau sebenarnya, Nadine? Di tempat lain, Nadine duduk santai di sebuah kafe, tersenyum sambil menatap berita di ponselnya. Perusahaan Arman Wijaya diambang kebangkrutan, terlibat skandal keuangan. Permainan selesai. Sementara itu, Arman akhirnya menemukan satu petunjuk. Sebuah foto lama di kantor pribadinya. Foto dirinya saat masih muda, bersama Maya. Dadanya bergetar saat menyadari sesuatu. Wajah Nadine mirip dengan Maya. Ia tidak asing dengan wajah itu sejak awal. Dan tiba-tiba, semua kepingan puzzle itu tersambung di kepalanya. Nadine adalah anaknya. Anaknya sendiri yang menghancurkannya.